Mulai. Cek. Apakah sudah kedengaran? Ya, lebih baik. Oh, Oke. Ya, baik, kita mulai saja ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini, hari Senin, tanggal 12 September 2022, kita akan melaksanakan agenda webinar series untuk skills yang pertama, yaitu mengenai topik Being Better Engineer Winning as a Startup Engineer. Ya, hari ini kita akan melaksanakan webinar ini yang dilaksanakan oleh Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, khususnya untuk program studi teknologi rekayasa perangkat lunak. Nah, ini adalah bagian dari kegiatan Latsar yang dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam kegiatan dunia kerja, dan nanti ke depannya adalah kita akan juga membahas di yang series kedua, yaitu tentang dunia penelitian. Jadi ada dua agenda series skills-nya ya, ada yang pertama dan yang kedua. Nah, hari ini saya akan sedikit mengenalkan salah satu pembicara kita untuk webinar series skills feature ini, yang beliau sudah hadir di Zoom meeting ini, yaitu nama beliau adalah Adityo Agung Nugroho, yang biasa kita panggil Mas Adit atau Pak Adit boleh kalau teman-teman masih muda, Pak Adit. Beliau merupakan adalah project manager di PT Axelbyte Teknologi Indonesia. Betul ya Mas Adit ya? Betul. Ya, betul. Riwayat pendidikan beliau adalah S1 di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Teknik Informatika, kemudian bekerja di berbagai bidang di startup, di dunia startup beberapa tempat, kemudian melanjutkan studi di New Zealand, S2-nya di New Zealand, di program studi yang sama Mas Adit ya? Iya, program studi yang sama. Program studi yang sama terkait informatika juga di Auckland University. Nah, untuk pemaparan topik detailnya seperti apa, terus pembahasan tentang dunia startup dan yang lain-lain, mungkin akan saya serahkan langsung ke Mas Adit. Untuk mahasiswa di TRPL sendiri, silakan untuk bisa menyimak dengan baik, memahami terkait bagian-bagian, karena adalah fundamental untuk teman-teman mengetahui apa yang akan nanti teman-teman hadapi setelah lulus. Kemudian bagaimana teman-teman akan mempercepat, karena dunia IT adalah dunia yang begitu fleksibel, sehingga bagaimana nanti ke depan bisa mempercepat akselerasi buat teman-teman memahami dunia itu, sehingga teman-teman sudah lebih siap lagi, lebih mampu lagi untuk mencapai titik-titik potensi yang akan bisa didapat di dunia digital seperti ini. Baik, kalau seperti itu mungkin saya serahkan, ini fleksibel, ringan saja Mas Adit, tidak usah terlalu tegang ya, santai saja penyampaiannya, terus teman-teman disiapkan untuk bertanya, ya, nanti akan ada sesi tanya jawab terkait materi, terkait experience dari Mas Adit, pengalaman, kemudian terkait pemahaman apa sih sebenarnya yang harus kita punya kompetensinya, bisa ditanyakan lebih detail, karena beliau selain berkecimpung dan sekarang sudah jadi ibaratnya adalah yang meng-hire pimpinan-pimpinan ataupun meng-hire dari tim-tim yang baru untuk bisa ikut join di tempat beliau seperti itu. Baik, kalau seperti itu saya serahkan waktu dan tempat untuk Mas Adit, monggo dipersilakan.
Oke, baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Imron dan terutama kepada jurusan dan jajarannya karena telah mengundang saya pagi hari ini di acara webinar ini buat ngobrol bareng santai dengan kawan-kawan semua yang ada di sini ya. Ada banyak sekali. Sebelumnya saya confirm dulu ke Bapak Imron ini acaranya casual ya. Ya, cash flow saja. Ada dosen yang lain nggak selain Bapak Imron? Untuk sementara ini ada beberapa mungkin yang Oke. di lain, tapi tidak menjadi masalah karena ini acara kegiatannya untuk memberikan motivasi atau pemahaman dasar terkait dunia kerja. Oke, baik. Sebelumnya selamat pagi juga kepada bapak-bapak dosen yang lain atau ibu dosen yang lain dan juga mahasiswa. Karena Bapak Imron ngomong casual, jadi saya casual aja ya. Karena ini masih pagi juga dan saya biasanya belum bangun. Jadi kalau serius-serius saya nggak bisa. Oke, saya share screen saya terlebih dahulu. Oke, apakah sudah kelihatan? Ya, Kelihatan ya. sudah Mas Adit. Terima kasih. Saya panggilnya Mas aja ya, jangan Bapak karena masih belum tua-tua amat. Mana tuh share-nya? Oh ini dia. Oke, baik. Tema ngobrol pada pagi hari ini be a better and winning engineer di tech startup gitu ya. Jadi ada dua pokok tema yang bakal kita bahas. Yang pertama bagaimana kita menjadi engineer atau developer yang lebih baik. Yang kedua bagaimana kita bisa survive dan juga masuk ke dunia startup terutama yang bagian teknologi gitu kan. Karena teman-teman di sini kebanyakan rekayasa perangkat lunak ya. Jadi lebih spesifik lagi itu adalah di dunia IT. Oke, baik. Sebelum kita mulai, ada peribahasa kalau tak kenal maka ta'aruf. Enggak ding, tak kenal maka kenalan duluan. Sedikit tentang saya ya, perkenalkan nama saya Aditya Agung Nugroho, biasa dipanggil Adit. Sekarang saya posisinya adalah di Technical Project Manager atau biasa Product Manager dan Producer mirip di perusahaan saya. Namanya Excelbyte, itu adalah sebuah perusahaan service untuk game back-end, jadi game online multiplayer. Kalau teman-teman di sini mungkin familiar dengan game apa ya, PUBG gitu ya. Nah itu kan PUBG itu kan dari Krafton, nama publisher-nya. Nah kebetulan 1 tahun kemarin itu saya bekerja bareng dengan Krafton tersebut buat kita nge-develop game baru dan orang-orangnya dari Korea dan juga dari US juga kita bekerja sama. Nah makanya perusahaan Excelbyte ini menyediakan back-end service-nya gitu Pak di uh, para game developer atau game publisher dan juga game studio. Oke, sedikit cerita ya terkait perjalanan hidup. Mungkin ini biar kita nanti bareng-bareng punya cerita dan punya motivasi kalau katakanlah gitu ya. Saya lulusan 2015 UNY Pendidikan Teknik Informatika, masuk tahun 2011, terus lulus tahun 2015. Sedikit cerita ya, saya hampir saja tidak bisa lulus tepat waktu. Nah, kenapa saya bisa lulus tepat waktu itu karena ada seorang sahabat yang membantu, namanya adalah Mas Imron. Jadi saya dulu hampir saja nggak bisa lulus kalau nggak dibantu sama Mas Imron. Makanya ketika Mas Imron ini meminta tolong ya, khusus buat Mas Imron saya sempatkan. Terus setelah lulus saya bekerja menjadi internet marketing di Gama Tekno, itu salah satu perusahaan anaknya UGM. Itu perusahaan miliknya UGM. Saya bekerja di sana sebagai internet marketing. Internet marketing itu ngapain? Fungsinya ya marketing tapi di media gitu kan. Media yang elektronik atau internet gitu. Jadi saya dulu ngurusin artikel, ngurusin sosial media, ngurusin campaign dan sebagainya. Kemudian setelah 1 tahun di internet marketing, saya rasa kok nggak sesuai passion gitu kan. Karena dulu selama S1 saya kebiasaannya ngoding gitu kan. Akhirnya saya putuskan buat keluar, kemudian saya melakukan freelance selama 1 tahun menjadi full stack web developer. Dulu kebanyakan yang project-project yang saya pakai itu masih pakai PHP, masih pakai jQuery, masih pakai template gitu. Itu selama 1 tahun full. Kemudian dengan pola freelance itu yang sepertinya tidak cocok dengan kehidupan saya ya, karena freelance itu kan tergantung dengan siapa yang mau pakai jasa kita, siapa klien apa yang mau dibikinin website itu. Dan kadang ada di beberapa waktu itu kosong, jadi tidak ada klien sama sekali. Makanya saya putuskan buat masuk ke perusahaan
namanya itu adalah eh, namanya adalah Windows Solution. Itu saya fokus di front end developer atau AngularJS. Makanya dulu AngularJS. Dulu salah satu framework JavaScript yang cukup tenar di masanya itu ada React.js, AngularJS, sama Vue.js. Itu saya selama 1 tahun menjadi 1,5 tahun ding kalau nggak salah itu menjadi front end developer. Kemudian saya promote sebagai product manager juga karena dirasa punya skill leadership atau manajerial yang cukup bagus. Tapi hanya kurang lebih 6 bulan saya jadi product manager di Windows Solution. Terus karena saya memutuskan buat lanjut lagi studi S2 di New Zealand atau Auckland University karena saya rasa dengan kemampuan saya dulu itu masih saya rasa kurang. Makanya saya memutuskan buat belajar lagi gitu kan. Nah, terus di tahun 2021 kemarin sempat juga jadi internship di Davanti, itu namanya salah satu perusahaan di New Zealand. Dia pakainya Salesforce. Salesforce itu sebuah CRM yang sekarang cukup terkenal di luar Indonesia terutama, dan itu cukup cukup apa ya, banyak yang pakai itu kalau teman-teman tertarik mau belajar. Oke, itu sedikit tentang saya ya. Sekarang nih buat teman-teman nih, saya penasaran kira-kira ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, kebanyakan di sini semester berapa? Bisa tolong ketikin di chat. Mana sih chat? Aku bisa buka chat nggak? Oh ini dia. Oh ini. Kebanyakan teman-teman di sini semester berapa dong? Saya pengen tahu. Semester 3, Pak. Oh semester 3 semuanya. Oke oke. Terus saya pengen ini tanya, apa namanya? Ada passion atau specialty yang teman-teman sudah ambil belum di jurusan ini? Boleh ngomong, boleh chat, bebas. Belum ada sama sekali. Jadi masih mencoba mencari-cari ya. Belum ada. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Kemudian apa yang pengen teman-teman lakukan setelah lulus? Apakah langsung kerja? Apakah lanjut sekolah lagi S2? Apakah pengen masuk di startup? Pengen masuk di pemerintahan? Atau pengen jadi dosen? Ada yang boleh ini nggak jawab nggak? Diketik atau ngomong juga nggak masalah. Nggak ada. Mau kerja? Sama, bagus. Jawab. Cari kerja dulu, oke. Oke. Wah, ada yang mau jadi dosen. Kerjanya pengen di pemerintahan atau di tech startup? Pilih yang mana? Eh, Pemerintahan. Oke, mantap. Startup. Oke. 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 Buat perusahaan sendiri, bagus. Ditambang. Bagus, bagus. Saya dulu juga sempat internship juga. Nggak saya masukkan tadi di perusahaan tambang namanya TIS. Itu di Kalimantan. Itu kita bikinin sistem buat internal itu bisa. Jadi bisa banget kalau mau masuk tambang. Yang mau menerima, kalau yang mau menerima mertuanya dia gimana? Salah. Lanjut. Terima kasih ya buat teman-teman saya jadi dapat gambaran terkait teman-teman. Oke. Topik yang pengen kita bahas hari ini ada cukup lebar sih karena saya juga nggak terlalu tahu apa yang teman-teman minat kan. Makanya saya siapkan beberapa. Yang pertama terkait perusahaan teknologi. Jadi apapun itu yang berkaitan sama teknologi dan bagaimana kita bisa sukses di sana. Sedikit cerita, topik kedua itu sedikit cerita terkait kehidupan di dunia startup itu gimana. Yang ketiga itu scholarship, kalau bagi teman-teman yang pengen lanjut atau pengen malah kuliah di luar negeri. Atau yang keempat itu semuanya. Kira-kira topik mana yang paling menarik bagi teman-teman? Nggak ada yang jawab? Ya Atau kita, boleh bicara atau ini di chat juga boleh teman-teman. iya, boleh, boleh. Ngomong boleh, chat boleh. Santai aja ya kita. Iya. Karena biasanya jam segini saya masih tidur. Jadi Ya, saya juga kadang nggak dunia fokus. berbeda ini ya. Nomor 4, oke. Empat. Oke. Baik. Mari kalau waktunya cukup kita bahas semuanya. Kupas tuntas. Lanjut, sebelum kita masuk ke sesi topik pertama ya terkait dunia teknologi, kita main quiz dulu sebentar ya biar
saya lihat kira-kira teman-teman tuh bener-bener anak IT atau bukan. Jadi kuisnya itu guess the logo. Jadi nanti ada beberapa gambar, silakan teman-teman tebak ini gambar dari perusahaan apa gitu ya. Yang pertama level isi ya. Nih, bisa teman-teman yang kayak logo lumba-lumba ini, logo apa kira-kira? Ada yang boleh menjawab di chat? Atau ngomong juga boleh. Logo lumba-lumba ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Pada levelnya isi, Mas. Saya salah mencarikan soal. Yuk, siapa yang tahu nih? Sudah pernah menggunakan atau pernah nyoba-nyoba? Atau cari di Google deh. Oh ya, betul, betul, betul. Ini adalah MySQL. MySQL itu salah satu database relational yang biasa digunakan oleh developer ya buat menyimpan data. Ini relational database itu gimana? Mereka saling berkaitan antara satu tabel dengan tabel yang lain. Oke, lanjut. Yang ini kayak apa ya? Kayak marmut, bukan ya? Golang, betul juga. Golang itu adalah salah satu backend apa namanya programming language yang sekarang cukup terkenal di perusahaan saya. Banyak sekali pakai Golang. Kalau teman-teman tahu Gojek, Tokopedia itu backendnya juga kebanyakan pakai Golang ini. Jadi kalau teman-teman punya cita-cita buat masuk ke salah satu company besar di Indonesia itu, silakan belajarin juga bisa. Nah, yang ini nih logo apa ya ini? Kayak warna kuning dan warna biru. Dijawab semua. Terima kasih ya. Yang nomor 3 itu Python, benar. Kalau teman-teman terkait dengan data atau pengen jadi data scientist, data engineer, ataupun apapun yang berkaitan sama data, ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang saya rekomen buat dipelajari, yaitu Python. Nah, yang keempat itu adalah Figma. Figma itu merupakan apa ya, tools sih, bukan bahasa pemrograman, tools buat mendesain. Kalau teman-teman belum pernah pakai, silakan coba. Terutama bagi yang sangat dan pengen belajar terkait UI UX, itu saya rekomendasikan Figma karena kita di perusahaan sekarang kebanyakan pakai Figma semuanya. Nggak lagi Adobe-Adobean. Oke, lanjut. Baik, di topik pertama ya, berkaitan sama tech company atau apapun yang berkaitan sama tech company. Sebelumnya ini deh, saya pengen menjelaskan sedikit, kenapa toh kita harus bekerja di teknologi, kenapa kok nggak di bidang lainnya, kayak mungkin tadi di videonya Mas Imron ada tambal ban itu ya, online. Nah, kenapa toh harus bekerja di apa namanya, bidang teknologi? Oke, mari kita lihat videonya bareng-bareng ya. Sedikit video yang cukup bagus dari Amazon. Mas Adit, mohon maaf itu suara dari videonya nggak keluar. Mungkin pas di share screen-nya, share sound-nya itu nggak keluar. Oh, oke, oke. Gimana ya? Saya nggak biasa. Bentar, Pak. Reshare lagi ya. Share sound-nya yang paling bawah kalau di bawah sebelah kiri saat awal share. Oke, bawah sebelah kiri. Multiple advanced sales option. Nggak muncul. Saya ulangi aja ya. Terus advanced share video. Mari kita coba lagi. Apakah akan keluar? Masih belum, masih belum. Oke, nggak apa-apa ya. Kita kita melihat sambil membaca aja ya. Karena mohon maaf dengan keterbatasan pengetahuan saya. Nggak biasa pakai Zoom. Oke, sambil saya jelaskan sedikit ya. Ini salah satu video yang dibikin oleh Amazon. Amazon itu salah satu perusahaan IT yang paling besar di dunia juga. Dia ada namanya self-service. Self-service itu gimana kamu tinggal masuk ke sebuah toko, ambil barang-barang yang pengen kamu beli, keluar. Sudah, kayak gitu. Sesimpel itu. Jadi ada banyak sekali teknologi yang diimplementasikan di sini. Kalau tadi teman-teman baca ada namanya sensors detection, terus ada payment, simple payment gitu ya. Nah, itu paymentnya
langsung terintegrasi dengan apa namanya mobile phone kita. Ini konsep Amazon Go. Bentar lagi. Jadi no lines, no checkout. Baru ada di US kalau nggak salah. Jadi belum ada di banyak tempat. Oke. Sedikit video yang tidak ada soundnya ya. Mohon maaf. Sekali lagi. Jadi inti dari video ini apa? Teknologi itu selalu berkembang. Dan bahkan sampai sekarang kita ngomong pun terus berkembang gitu kan. Banyak sekali apa namanya banyak sekali hal yang sedang digarap, banyak sekali inisiatif yang sedang digarap, dan itu kebanyakan memudahkan kita, gitu kan. Nah, kenapa kok kita tertarik masuk ke dunia teknologi? Karena kita bisa menjadi bagian dari itu. Kita bisa menjadi bagian yang mengembangkan inovasi-inovasi di masa depan. Ini salah satu contoh yang nggak kepikiran gitu kan. Dulu kita ada namanya kantin kejujuran, tapi kantin kejujuran itu kan kita bayar sendiri, terus apa namanya ngambil susuk sendiri, susuk atau apa kembalian. Terus kalau dicuri pun nggak ada yang tahu gitu kantin kejujuran. Tapi nah ini benar-benar semuanya terintegrasi dari sensor, dari sistem, dari back end, dari payment itu semua terintegrasi di store ini. Hanya salah satu contoh. Saya ada satu video lagi tapi nggak jadi karena soundnya nggak keluar ya. Itu di Jepang itu sudah kayak terkenal dengan anime ya. Mereka ada teknologi yang mana itu virtual girl atau anime-anime itu bisa muncul dari sebuah device gitu. Lucu sih dan banyak yang menikah dengan anime. Embuh. Lanjut ya. Oke, alasan lain kenapa kok harus masuk di dunia IT ini salah satu data yang saya search di weekend kemarin bisa jadi salah tapi kebanyakan mirip hasilnya adalah teman-teman bisa melihat listnya di sini 6 pekerjaan yang punya gaji tertinggi di dunia itu kalian melihat itu 5 diantaranya itu ada di apa namanya bidang teknologi. Data scientist, digital marketing, software architect, product manager, sama software developer, semuanya ada di bidang IT. Jadi kalau kalian masuk di dunia IT, saya bisa menjamin, ya bukan saya sih, sorry. Kita bisa terjamin kalau kita serius, kita bisa masuk jadi orang-orang yang punya salah satu penghasilan tinggi. Gitu. Setinggi apa tergantung dari teman-teman. Kalian mau dapat banyak pun juga nggak masalah. Misal sedikit sedikit contoh tapi semoga nggak jadi sombong. Dulu waktu saya internship di Davanti di New Zealand itu sebelum saya balik ke Indonesia itu ditawarin buat jadi full employee dengan apa namanya payment berapa paymentnya itu kalau dikontrak $50 per jam. Nah $50 per jam itu berapa tuh? Ya sekitar 500.000 per jam lah. Itu. Dan itu belum termasuk pajak sih. Terus kenapa saya tolak ya karena simply saya scholarship student, saya nggak bisa tinggal di sana, saya harus balik ke Indonesia. Itu contoh beberapa alasan kenapa kok di dunia IT itu cukup menarik gitu loh buat kita tekuni. Lanjut ya. Yang selanjutnya adalah remote work. Nah, semenjak pandemik ini banyak sekali perusahaan yang membuka dirinya kalau ternyata orang-orang itu nggak perlu di kantor buat bekerja. Orang-orang itu asal diberi kepercayaan, terus mereka bekerja dimanapun, itu juga ternyata produktif. Nah itu banyak tech company atau IT company yang realize ini flow ini itu tetap jalan. Kalau teman-teman lihat saya sekarang gimana, saya sekarang itu di rumah. Dan karena saya sudah permanen remote. Jadi sedikit cerita saya dari istri saya semuanya kerjanya remote di bidang IT. Jadi ya kita waktu kerjanya fleksibel, terus apa namanya, tepatnya juga fleksibel. Makanya saya bilang tadi saya biasanya jam 9 belum bangun. Karena biasanya bangun saya langsung ngadep laptop kerja gitu kan. Ya paling cuci muka sedikit. Itu. Ini salah satu keunggulan dari bekerja di perusahaan IT yang belum bisa diterapkan di beberapa perusahaan lain. Itu. Ini sangat ini sih dan remote work ini membuka kesempatan buat kita nggak hanya bekerja di perusahaan Indonesia, tapi kita bisa bekerja di perusahaan asing. Kayak sebenarnya perusahaan saya ini Excelbyte ini ada 2 kantor utama, yang pertama di Kanada, yang kedua di Jogja. Jadi aslinya perusahaan asing, tapi kita kebanyakan developer-nya ada di Indonesia.
Lanjut ya. Global environment. Nah, ini tadi global environment yang saya katakan di perusahaan IT kita sangat mungkin sekali kerja di perusahaan asing, tapi di negara Indonesia. Jadi kalau di tempat saya itu hampir 40% itu apa namanya orangnya itu orang luar. Jadi kalau kita ngomong mostly pakai bahasa Inggris, terus nggak ada boundaries itu yang artinya manajer, staff ataupun apapun posisinya itu sama. Jadi kita nggak ada harus saling menghormati atau apa, yang penting ya kita responsible terkait job desk kita. Terus no country limit ini tadi banyak sekali teman-teman saya yang ada di US, ada di UK, ada di Europe, ada di China, ada di Korea, banyak sekali nggak ada limit country-nya. Global culture di sini global culture saya artikan kita saling menghormati satu sama lain dan tidak sepandang itu yang saya omongkan global culture ya. Karena kita kebanyakan orang-orangnya dari mancanegara, jadi kita harus saling menghormati satu sama lain. Itu alasannya kenapa eee, kerja di perusahaan IT itu cukup menyenangkan. Nah, sekarang kenapa kok enggak bekerja di perusahaan IT? Nah, tadi kan udah saya kasih tahu tuh benefit-nya kok kerja di startup, di apa namanya, tech company itu bagusnya. Sekarang kenapa kok enggak? Nah, yang pertama unstable. Jadi unstable itu tidak stabil. Kalau kalian tidak berhati-hati. Dalam artian nggak stabil itu kayak kenapa? Seperti temanya itu startup. Startup itu bukan central company, bukan unicorn, bukan apapun istilahnya. Yang namanya startup itu perusahaan awal yang sedang merintis bisnisnya. Makanya kalau teman-teman melihat ini meme ya, brace yourself, winter is coming. Di beberapa bulan terakhir tuh ada istilah company winter, winter di tech startup. Itu kenapa? Karena ada beberapa perusahaan IT itu yang tidak bisa survive dengan pandemik. Dia layoff banyak sekali karyawannya. Itu contoh salah satu perusahaan IT yang tidak bisa survive di apa namanya era pandemik ini. Kemudian beberapa itu dapat pressure dari investor. Kalau teman-teman memperhatikan ya, di tempat-tempat kita kan perusahaan gede di Indonesia contohnya mungkin Gojek, Grab, itu kan dari dulu banyak banget diskonnya. Terus kalau teman-teman apa ya, bisa bayangkan itu dengan biaya sekian, servisnya sebanyak itu, apakah mereka untung? Jawabannya adalah enggak. Jadi kebanyakan servis di Gojek atau servis di Grab itu semua masih mengandalkan biaya investor. Nah, sekarang di beberapa tahun investor sudah memberikan banyak sekali dana, tentunya mereka pengen untung dong. Nah, itu mereka pengen pressure di beberapa perusahaan itu buat sekarang mencari untung. Itu contohnya. Jadi kalau kalian mau masuk di perusahaan IT atau startup IT, pinter-pinter milih perusahaannya, karena belum tentu semua perusahaan IT itu bisa survive. Nah, seperti yang di gambar kedua itu nggak banyak tech startup. Banyak sekali tech startup, tapi nggak banyak yang bisa menjadi perusahaan sangat besar seperti Fang. Ada yang tahu Fang itu singkatan dari apa? Mana chatnya malah tak close. Facebook, F bener Facebook. A, Apple. A satu lagi, Amazon. N-nya, N-nya Netflix. G-nya Google. Nah, ini salah satu corong perusahaan company di dunia itu ini, ke-5 perusahaan ini. Kita sering menyingkatnya jadi Fang. Jadi itu kayak perusahaan ideal lah buat bekerja, di mana mereka sangat memperhatikan karyawannya dan benefitnya juga banyak. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya adalah stressful. Betul, saya nggak mau bohong di sini. Jadi kadang stres banget. Ngoding itu stres. Kerja di perusahaan itu stres. Stresnya kenapa? Karena kita stres memikirkan hal yang abstrak dan orang-orang yang kita ajak diskusi pun belum tentu dong gitu ya. Misal kayak kemarin itu sempat 1 bulan itu bulat sekali itu memikirkan gimana caranya kita ngehandle orang yang cancel DLC di Steam misal atau mungkin di platform pembelian game. Itu problemnya abstrak kan. Terus solusinya pun abstrak sekali gitu kan. Jadi saya mau bahas sama orang tua juga mereka nggak mudeng, saya bahas sama tetangga juga semuanya nggak mudeng, ya siapa yang harus mencari ya saya sendiri gitu kan. Research, terus baca banyak sekali dokumentasi.
Dan itu dari sisi project management ya. Dari sisi developer pun juga kadang banyak sekali hal-hal yang diminta sama klien itu yang kadang nggak make sense. Mereka memikirkan dari sisi user ya, pengen seperti ini gitu kan. Tapi dari sisi kita seorang developer, itu gimana caranya membuat permintaan si klien ini biar bisa dilaksanakan, itu kadang nggak semudah yang teman-teman pikirkan. Ya itu high stress, high pay lah gitu kalau di perusahaan IT. Gitu. Itu dua kekurangannya sih. Mungkin masih ada yang lain, tapi di sini saya nggak ada kepikiran hal yang lain. Oke, sebelum kita masuk ke topik selanjutnya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait kenapa kok harus kerja di perusahaan IT, terus kenapa kok nggak harus bekerja di perusahaan IT? Kita fleksibel aja ya, kalau teman-teman Iya. pengen tanya, langsung tanya aja, nggak usah nunggu sesi tanya jawab. Ya boleh bagi teman-teman yang tertarik dari dunia permasalahan maupun benefit bisa dicoba, atau memang lagi mau mencoba ke sana, internship dan yang lain-lain boleh ditanyakan nih. Boleh? Ada? Boleh? Belum ada? Masih malu-malu kayaknya nih, Mas. Ada, saya padahal pengen casual tapi ternyata serius juga. Oke, anyway, kita lanjut dulu ya. Tadi kenapa kok saya menyampaikan seperti itu? Karena saya tadi mendengar kalau teman-teman masih semester 3, tujuannya apa? Tujuannya biar yang masih ragu-ragu mantep sekalian gitu loh. Mantep mau lanjut di jurusan IT atau mau malah pindah jurusan lain gitu kan. Karena kebanyakan mahasiswa baru terutama yang di semester-semester awal kan biasanya masih galau nih. Saya berada di jurusan yang tepat atau enggak gitu. Silakan teman-teman putuskan sendiri. Lanjut kita quiz lagi, logo part 2. Ini levelnya medium ya. Jadi teman-teman yang tahu logonya apa silakan ketik di chat. Nih, yang pertama logo orang apa ya? Ini kayak Michael Jackson ini. Ada yang tahu? Silakan ketik di kolom chat. Yang pertama. Nggak ada yang tahu? Ya, ini namanya adalah Postman. Postman itu adalah sebuah tool buat kita ngetes endpoint, biasanya endpoint atau API. Jadi kalau kita bikin sebuah sistem, terus kita bikin deklarasi endpoint-nya, itu bisa kita ngetesnya pakai apa namanya Postman ini. Postman ini bisa juga dipakai untuk apa namanya ngetes WebSocket. Wah itu terlalu ini ya, terlalu asing. Ya mungkin nanti bisa belajar. Lanjut, logo kedua, ada yang tahu? Huruf V ini. Oke, nomor 3 dulu ya, nggak salah Docker, betul. Yang ini Docker ini containerization atau kalau bahasa gampangnya inilah. Kalau teman-teman punya komputer itu kan satu ya komputernya. Nah, dengan Docker ini kalian bisa mecah-mecah komputernya itu jadi beberapa bagian yang bisa diinstal environment sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Satu bisa diinstal Linux, satu bisa diinstal Windows, satu bisa diinstal apa namanya sistem operasi apapun itu pakai Docker atau containerization. Yang logo kedua itu namanya Vue.js. Itu salah satu framework JavaScript yang sekarang cukup banyak digunakan juga bersaing dengan React.js. Kalau teman-teman mau fokus di front end, bisa belajar ini Vue.js. Yang keempat, yang logonya kayak iwak. Oh, ya Docker juga kayak lumba-lumba ya. Ini adalah VS Code, betul. Visual Code Studio. Ini tools ya yang sekarang banyak digunakan ya nggak di developer buat ngoding lah istilahnya. Itu cukup lightweight itu ringan, terus gampang digunakan, terus banyak sekali pluginnya. Oke. Lanjut tema kedua, bagaimana toh kalau teman-teman tadi ya setelah kita diskusi di awal itu sudah mantap di dunia IT, jadi apapun nanti ya. Sekarang gimana caranya biar jadi developer yang better itu ya lebih baik dari diri kita sekarang. Gitu ya. Yang pertama, ini salah satu topik yang banyak sekali didiskusikan di kalangan developer. Kalau teman-teman suruh memilih, kalian mau pengen jadi spesialis atau pengen jadi generalis. Spesialis itu kalian cuma fokus di satu bidang aja, nggak tahu yang lain. Generalis itu kalian tahu banyak hal, tapi cuma sedikit-sedikit.
kayak tahu tentang backend cuma sedikit, tahu tentang front end. Gimana? Ada yang mau jawab? Atau ada yang mau milih di ketik di chat? Ya, ada yang mau berdiskusi, menyampaikan aspirasi? Boleh. Wah, saya tertarik nih. Kenapa kok ada yang ngomong spesialis? Mas Akmal mungkin boleh on mic Mas juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat Oke, pagi. jadi kenapa saya pilih spesialis? Karena spesialis itu menurut saya kalau kita fokus ke satu bidang itu kita bakal lebih dalam lagi mengetahuinya. Misalnya saya kan ini punya cita-cita bikin game, jadi saya mau fokus ke bikin game aja biar apa namanya lebih banyak yang kita tahu tentang game itu. Apa yang jelas bingung jadi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Thank you Mas Akmal. Kalau ya Ada lagi mau ditambahin? Ada yang lain? Ayo. Semuanya sepakat? Oke. Jadi apa yang disampaikan Mas Akmal itu benar sekali dan itu make sense. Jadi kebanyakan orang-orang sekarang itu pengen jadi spesialis dan itu yang banyak dicari juga orang-orang yang fokus di suatu bidang tertentu dan handal di bidangnya. Nah, cuman saya akhir-akhir ini punya sedikit gambaran lain nih dari orang-orang yang sangat fokus sekali di spesialis. Ada kecenderungan orang-orang ini terlalu fokus di bidangnya dan tidak memperdulikan hal yang lain. Kayak misal contoh, ada orang itu fokus di front end. Dia tuh taunya cuma JavaScript aja tanpa belajar apapun terkait teknologi yang menopang JavaScript itu. Jadi itu yang miskonsep dari spesialis ini. Makanya saya tambahkan jawabannya adalah dua-duanya. Jadi yang pertama, kalian harus jadi seorang spesialis. Kalian harus punya skill keahlian di suatu bidang tertentu. Kalau di dunia IT, ya kalian harus punya skill tertentu kayak tadi katanya Mas Akmal ya. Fokus di dunia game, kalian harus punya keahlian di dunia game. Tapi di samping itu, kalian juga harus mempelajari teknologi-teknologi yang lain meskipun itu cuman surface-nya atau cuman permukaannya aja. Karena itu bakal sangat membantu. Kayak case-nya di tempat kita ya, ada back-end engineer gitu. Dia sama sekali nggak mudeng soal front end. Jadi ketika dia mendesain sebuah sistem, dia tidak memperhatikan kira-kira si front end developer ini bakal mudah atau kesulitan buat implementasi. Jadi back-end-nya bagus, tapi ternyata implementasinya itu cukup susah diimplementasikan sama teman-teman front end. Pun sebaliknya, teman-teman front end sama sekali ada yang nggak mudeng terkait back-end. Jadi ketika si teman-teman back-end ini memberikan sebuah endpoint, si teman-teman front end bingung, ini harus tak apain gitu kan. Jadi jawabannya yang diomongin sama Mas Akmal itu tepat, tapi jangan sampai misconception ya. Dalam artian spesialis itu kamu fokus ke suatu hal, tapi jangan jangan stop buat mempelajari hal-hal yang lain, meskipun itu hanya sedikit terkait bidang tersebut. Lanjut. Ini salah satu hal yang pengen tak sampaikan ke diri saya 6-7 tahun yang lalu ketika saya masih S1 ya. Kalau saya harus mulai membuat portofolio ini yang saya sesali. Portofolio itu apa? Portofolio itu kayak pengalaman terkait project. Nah, misal kamu bikin personal project tertentu, kamu bikin terkait website seperti blog gitu ya. Itu nggak masalah bikin sendiri, pakai bahasa pemrograman yang kamu nyaman, terus kamu publish di GitHub. GitHub itu apa? GitHub itu, mohon maaf. GitHub itu code sharing bisa, terus code management bisa. Intinya yang bersifat publik itu kamu mulai mengerjakan personal project dan perbanyak project-project yang kamu upload di GitHub. Itu sangat dilihat oleh para recruiter buat mempertimbangkan apakah kamu cocok dengan perusahaannya atau enggak. Nah, mumpung kalian masih semester 3,
saya sarankan buat mulai personal project apapun itu yang kalian sukai, terus publish itu di GitHub atau kalau kalian suka sama UI UX ya nggak di GitHub sih, di Dribble namanya. Nah, websitenya Dribble itu buat nge-publish desain-desain kalian. Terus capai experience lebih di engineer environment. Engineer environment itu banyak kayak misal Medium. Medium itu kalau kalian suka nulis itu mulai nulis apapun di Medium. Opini kalian, opini kok ngoding itu susah itu kenapa? Opini kok apa namanya bahasa pemrograman ini itu kurang bagus itu apa? Itu bebas kan namanya opini ya. Terus ini cukup susah tapi kalau kalian bisa melakukannya bagus yaitu mulai join Stack Overflow terus mulai involve. Kalian mulai jawab-jawab gitu. Teman-teman saya banyak yang seperti itu. Terus Kaggle. Kaggle itu sebuah website yang khusus buat data scientist, data analis itu banyak sekali apa namanya kompetisi yang hadiahnya cukup juga banyak. Nah, kalau kalian mulai tertarik di data analis, silakan join Kaggle, nanti belajar-belajar di sana dan ikut kompetisinya. Meskipun kalah, yang penting kan teman-teman membangun experience di sana. Yang ketiga adalah makeover your LinkedIn profile. Nah, kalau teman-teman ada yang belum punya LinkedIn, start bikin dari sekarang. Nah, itu kalian coba di makeover itu apa? Ditaruh data-data yang bagus dan jangan membual ya. Karena sekarang banyak sekali fenomena orang-orang bikin LinkedIn tapi membual. Jadi kayak dilebih-lebihkan apa ya, sombong gitulah. Nah, itu jangan seperti itu. Terus yang keempat, join banyak komunitas. Kalau di teman-teman di Samarinda mungkin kalau ada komunitas developer itu join aja. Komunitas UI UX join, komunitas data analis join. Di situ kalian bakal dapat secara tidak langsung itu relasi dan juga apa namanya mentor-mentor dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Kalau tidak ada yang offline, join yang online. Banyak sekali community online gitu. Lanjut, start picking your choice atau apapun yang pengen kalian fokuskan ya. Tadi kan kalau Mas Akmal udah bilang bagus itu di jadi spesialis. Nah, sekarang kalian harus menentukan kalian itu harus jadi apa gitu kan. Kalian pengen fokus ke apa, passionnya ke apa. Ada banyak sekali apa namanya bidang pekerjaan di dunia IT yang bisa kalian ambil dan semuanya itu penting. Ini saya list beberapa aja ya, karena sebenarnya masih banyak banget. Ada backend engineer, kalian bisa fokus ke Java, Golang, Python, Rust, Erlang, Elixir, PHP. Kalau yang front end ada yang React.js, AngularJS, Electron.js, Vue.js, Svelte, mobile development. Kalau yang suka ada yang native, Unity, Objective-C. Terus ada UI UX, ada SDK, ada SRE. SRE itu Set Reliability Engineer yang kalian ngurusi infrastrukturnya kayak AWS, Google Cloud, Alibaba. Ada yang juga fokus ke data engineer. Ini juga yang tadi ya salah satu perusahaan salah satu perusahaan lagi salah satu pekerjaan yang bayarannya cukup tinggi itu data scientist. Ini kalian bisa belajar Kafka, Snowflake, S3, dan ada bidang pekerjaan lagi game dev, security specialist, sistem arsitek, dan banyak lagi. Nah, kalau teman-teman masih nggak tahu aku mau pengen kemana, nggak masalah. Yang paling penting ini merupakan saran ya, saran buat memilih sebuah bidang dari sekarang. Tapi kalau masih nggak punya gambaran mau kemana, pelajari semuanya dulu. Mumpung masih di apa namanya jadi mahasiswa kan, masih punya kesempatan belajar banyak. Pelajari back end engineer itu apa, front end engineer itu gimana, data itu gimana, game itu gimana. Kira-kira salah satu dari itu yang passion kalian itu baru ditekuni. Itu. Selanjutnya, ini salah satu kata atau kalimat yang pengen saya sampaikan ke diri saya dulu juga. Follow the best practice. Best practice itu apa? Best practice itu cara yang sudah paling terbaik lah. Jadi kalau kalian misal nggak mulai development apa ya, bahasa pemrograman yang digunakan di tempat teman-teman. PHP mungkin, atau Golang, atau belum sama sekali, atau bebas. Ada yang bisa menjawab? Java mungkin? Ya, yang sudah belajar bahasa pemrograman boleh
PHP, oke. Contohnya PHP ya. Nah, dalam coding pakai PHP itu kan pasti ada best practice-nya ya. Gimana kita nge-define variabel, gimana kita membuat sebuah kelas, gimana kita membuat function, gimana kita menggunakan if else atau switch, gimana kita nge-define sebuah comment, itu kan pasti ada best practice-nya ya. Nah, itu teman-teman baca dulu sebelum memahami eh, keseluruhan dari bahasa pemrogramannya, sebelum teman-teman mulai membuat sistem yang kompleks. Karena kalau kita nggak follow best practice dari awal, ketika sistem itu kompleks banget, kita bingung mau mengembangkannya gimana. Karena awal-awal pun framework kerangkanya itu sudah salah gitu kan. Jadi nggak cuma bisa bahasa pemrogramannya, tapi silakan belajar best practice-nya. Karena kan tadi kan temanya pengen jadi better engineer ya, nggak cuma pengen jadi engineer tok. Lanjut, unit test. Ini mungkin belum pernah diajarkan atau malah ada yang sudah pernah mencoba. Jadi unit test is vital. Kalau di dunia kerja atau yang sudah gede itu sistemnya sebesar Gojek, sebesar Tokopedia, sebuah perubahan di suatu sistem, sedikit perubahan di sebuah sistem itu sangat berpotensi besar buat ngebreak. Ngebreak itu merusak komponen yang lain. Makanya kok unit test itu vital. Jadi kalau kita ngedevelop sebuah function ya, function atau kelas di sebuah bahasa pemrograman, kita bikin tes unitnya. Unit test itu satuan terkecil dari sebuah tes. Nanti kita ngoding sendiri, terus codingannya itu buat ngetes function yang kita bikin. Ribet kan? Jadi kadang banyak guyonan di tempat kita tuh bikin. Oke, ada yang open mic. Tak kira mau ngomong. Eh, Kalau bikin sebuah function itu gampang, itu guyonannya. Tapi bikin unit test itu susahnya minta ampun. Itu mungkin kalian belum bisa relate, tapi nanti kalau sudah belajar unit test itu saya bisa sampaikan itu hal yang penting gitu kan. Karena kalau sistemnya gede, kita nggak kasih unit test, sistem itu rawan break atau gampang rusak. Oke, lanjut ya. System working is not your goal anymore. Dalam artian sistem itu jalan, itu sudah bukan tujuan kita lagi. Kayak misal kamu ada tugas nih, suruh inputnya itu angka, terus nanti nampilkan bintang sesuai angka itu ya. Kayak saya input angka 5, nanti muncul bintang 5 gitu kan. Saya input angka 10, muncul bintang 10. Tapi kalau kalian pengen jadi better developer, goal-nya itu sudah nggak lagi jalan. Tapi goal-nya itu adalah optimization. Optimization itu apa? Optimization itu nggak cuma jalan, tapi optimal, efektif, dan juga cepat. Salah satu case yang saya alami kemarin ya, belum lama. Di beberapa minggu kemarin, kita ada salah satu game studio launch. Itu diakses user kurang lebih berapa ya? 100K atau 100.000 user dalam waktu bersamaan. Itu ada satu page dari websitenya itu ngeloadnya lama banget. Setelah kita coba cari, itu ternyata query di database-nya itu lemot banget. Karena datanya di database kita cek itu sudah ada 18.000 bukan 18 juta data, dan itu diakses query-nya select dan kawan-kawan itu lama banget. Jadi itu kalau jalan-jalan, tapi buat menghasilkan data dari query itu bisa sampai 5 menit. Gitu kan, itu sudah nggak optimal ya. Nah, kalau kalian mumpung masih awal-awal dan masih belajar, itu nggak cuman goal-nya itu nggak cuman sistem itu berjalan, tapi gimana sistem itu optimal. Gimana sebuah query database itu optimal, gimana sebuah algoritma dari function atau kelas itu optimal. Tuh, seperti itu. Lanjut ya. Start looking at security as well. Nah, ini security atau keamanan. Kalau teman-teman memperhatikan jagat per-IT-an Indonesia kemarin cukup ini ya, cukup lucu oleh Bapak Kominfo kita. Kalau bisa jangan menyerang gitu. Itu statement yang cukup jadi bahan guyonan di tempat kami kan. Karena kebocoran data di Indonesia itu sudah masuk fase kritis menurut kami. Dalam artian kok data yang seharusnya konfidensial atau
data yang seharusnya private, tapi kok banyak sekali diakses. Dan malah jawabannya kalau nggak, jangan menyerang gitu kan. Ini kan jawaban dari hackernya stop being an idiot itu. Duh, dalam banget. One time password itu harus diganti, itu lucu sih. Tapi anyway, security dari sebuah sistem itu nanti kalian harus fokus ke situ ketika sistemnya sudah jadi. Nah, ini better engineer itu nggak cuman optimal dari sebuah sistem, nggak cuman sistemnya jalan, tapi aman. Jadi kalau kita memasukkan data-data password, data-data diri, atau mungkin data credit card kita, itu nggak bakal bisa dicuri. Itu security atau secure system. Nah, mungkin nanti ini topik di semester nggak tahu atau mungkin teman-teman tertarik buat mempelajarinya sendiri, tapi bisa saya sarankan ini hal yang penting buat teman-teman pelajari. Nah, ini yang salah satu yang pengen saya sampaikan ke semua developer di dunia itu adalah documentation. Documentation and documentation is very important. Dalam artian dokumentasi itu penting. Saya dulu saat bekerja di Mindo, kita ngelanjutin sistem orang Prancis ya. Sistemnya dikasih kita yang lanjutin. Tapi nggak ada dokumentasinya sama sekali. Wah, si mumet, ndase doando. Ameh mau melanjutkan sebuah fitur, kita harus buat aja sistem dari awal karena nggak ada dokumentasi. Terus nggak ada cara pemakaian, nggak ada eh, komentar di setiap function. Nah, cara terkecil adalah ketika teman-teman membuat sebuah sistem, nanti kalian kasih komen itu loh. Kalau PHP ya double slash atau slash bintang, terus kalian kasih kalimat sedikit. Function ini buat nge-get data dari database, username, dan password misal. Itu sangat membantu di developer selanjutnya yang bakal melanjutkan. Gitu. Masih banyak di dunia ini yang orang-orang yang mengesampingkan dokumentasi. Jadi itu adalah yang membedakan seorang developer dan better developer itu gimana cara dokumentasinya. Gitu. Lanjut, keep learning. Nah, ini hal yang saya sukai di dunia IT dan mungkin nggak semua orang suka, itu bahwa karena teknologinya itu selalu berkembang, kita mau nggak mau itu harus selalu rajin belajar. Kalau ada teknologi yang baru, kita belajar lagi. Teknologi yang baru, belajar lagi. Itu menurut saya hal yang menyenangkan sih. Karena meskipun kita tidak harus masuk ke bidang tersebut, tapi ada sesuatu yang membuat kita semangat buat bekerja sehari-hari. Dan juga strengthen your basic itu kalau kalian fokus di salah satu bidang, misal UI UX itu kalian kuatkan pondasinya di UI UX dulu, baru belajar yang lain itu sih. Lanjut, keep improving your English. Nah, ini kerasa banget setelah dunia kerja. Jadi dulu waktu zaman-zaman kuliah, masa-masa awal-awal ngoding gitu ya. Saya pikir kok saya sangat kesusahan buat memahami sebuah bahasa pemrograman, buat memahami sebuah sistem, buat membuat sebuah sistem. Ternyata sekarang ketika bahasa Inggris saya sudah better gitu ya, sudah jauh lebih baik, itu ternyata jauh lebih gampang. Saya juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena kebanyakan dokumentasinya bahasa pemrograman kan kebanyakan bahasa Inggris ya. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa at least membaca ya, nggak perlu pintar ngomong, tapi kalian paham sebuah sentence atau sebuah paragraf di dokumentasi, itu membuat kalian lebih mudah buat belajar bahasa pemrograman. Itu menurut pengalaman saya pribadi. Certification. Nah, ini karena masih masih semester 3, jadi nggak perlu dipikir sekarang, tapi ketika nanti teman-teman sudah mau lulus, coba buat ngeplan ngambil sertifikasi apapun itu. Yang sekarang kayak sebuah keharusan itu sertifikasi AWS atau Amazon Web Service. Itu sangat sekali dihargai di perusahaan. Kalau kalian punya banyak sertifikasi AWS, perusahaan besar itu jauh lebih besar probability-nya buat menerima kalian. Google itu juga sudah punya banyak certification atau sertifikasi yang itu free, bisa kalian ambil. Kalian harus ngikutin beberapa course-nya dulu, terus ambil. ISTQB itu sebuah certification yang sekarang cukup terkenal bagi para QA atau Quality Assurance. Jadi kalau kalian suka testing, ambil sertifikasi ini sangat membantu. Terus PMI itu buat project management ya, kayak orang-orang seperti saya itu kalau
di negara yang lain biasanya ditanya terlebih dahulu kamu punya sertifikasi apa gitu. Kalau saya jawab PMI itu sudah diakui kalau saya punya skill management yang bagus. Itu. Tapi ini nanti aja ya kalau teman-teman masih mencoba mendalami dunia IT itu sendiri. Kalau kalian sudah fix dan mantep mau jadi apapun itu di dunia IT, kalian bisa ambil sertifikasi. Terus kamu bisa belajar sekarang. Nah, kalau tadi teman-teman di materi-materi selanjutnya jadi yakin mau masuk ke dunia IT, tapi kok ngerasa kok aku belum bisa apa-apa. Sama, saya dulu malah lulus belum bisa apa-apa. Jadi jangan patah semangat, kamu masih bisa belajar dari sekarang atau malah setelah lulus. Karena jujur hal yang tak lakukan sekarang di dunia kerja itu nggak ada yang tak pelajari di kuliah. Itu nggak ada yang saya implementasikan. Jadi saya belajar lagi dari awal dan itu masih cukup waktunya. Nah, sekarang juga banyak pilihan nih. Kalau di perkuliahan itu tidak mengakomodasi passion kalian, kalau tadi Mas Akmal pengen jadi game developer tapi nggak ada mata kuliah itu, banyak sekali bootcamp yang bisa diambil. Ya harus bayar lagi sih, tapi itu at least bisa memfasilitasi kita buat belajar suatu hal. Oke, ini sudah selesai yang materi kedua. Ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau ngasih pendapat atau menyanggah biar saya nggak ngomong terus? Oke, baik teman-teman, ada yang ingin bertanya di sesi yang kedua terkait permasalahan tadi yang bisa kita tangkap, ternyata ya ada yang harus dipersiapkan nih, dari itu pribadinya, dari pengetahuannya dan yang lain-lain. Ada yang mau didiskusikan? Tapi coba saya satu tanya Mas Adi, tadi kan itu ada dari sisi kompetisi. Nah, sebagai mahasiswa ini kan peluang untuk berkompetisi itu apa pengalaman Mas Adit mungkin yang bisa di-share terkait peluang-peluang kompetisi yang bisa diikutin, atau kan kita sama-sama tahu Mas Adit ini termasuk aktif di organisasi, aktif di kegiatan lomba dan yang lain. Itu apa yang bisa menguatkan nih skills-nya dari teman-teman? Yang pertama ini sih Mas Imron, mungkin tujuan dari kompetisi itu yang pertama dulu yang harus kita luruskan ya. Jadi Iya. kalau ada kompetisi itu saya sangat menyarankan teman-teman buat ikut apapun itu. Goalnya jangan sampai menang itu bukan goal utama kita, tapi experience goal utama kita. Karena ikut kompetisi apapun itu kan pasti ngedrive kita buat belajar ya. Ngedrive kita buat kompetisi, ngedrive kita buat belajar sesuatu hal yang baru. Nah dari situ itu yang jadi sebuah pengalaman berharga gitu kan. Jadi kalau dulu di zaman kuliah itu banyak sekali web kompetisi kan, ada Kemastik itu yang levelnya mungkin cukup nasional ya. Terus ada di beberapa yang dari jurusan-jurusan, ada yang dari kampus lain. Itu kalau ada juga di Samarinda silakan diikuti. Atau kalau nggak ada, yaitu tadi ikut kompetisi online itu banyak sekali. Kalau kalian daftar Kaggle itu hampir setiap hari itu ada kompetisi data science. Saya juga sering ikut itu tapi nggak pernah menang. Tapi nggak apa-apa kan tujuannya buat belajar kan. Kita jadi belajar gimana caranya implement sebuah algoritma machine learning di sebuah data. Itu ada sesinya, ada dokumentasinya yang bisa kita pelajari. Oke, ya menarik ya. Jadi teman-teman mungkin yang belum merasa ada kegiatan apa nih kurang aktif, nah dicoba ngelangkahkan, coba tanya-tanya dulu, memahami apa sih yang mau dikerjakan, mungkin bisa jadikan sebuah ide, terus mengikuti kegiatan lomba, ikut aja, menang bukan jadi tujuan ya Mas Adit ya, tapi pengalaman yang dijadikan tujuan. Karena ya tadi berdasarkan pengalaman itu yang mungkin menambah kemampuan skill kita naik gitu ya Mas Adit ya. Betul. Sehingga Betul nanti sekali. pas di dunia kerja itu juga ada, nah kembali lagi ke portofolio mungkin Mas Adit ya, bisa jadikan sebuah portofolio yang baik karena mungkin sudah pernah mengikuti beberapa tahap kegiatan. Betul. Bicara soal portofolio, kebanyakan yang saya masukkan GitHub itu dulu hasil dari perlombaan-perlombaan itu. Jadi kayak ada perlombaan bikin website tentang gudang atau tentang keluar masuk barang gitu kan. Itu buat mencatat itu. Itu jadi kan proyeknya. Meskipun gagal, meskipun nggak menang, itu saya masukkan GitHub. Nah itu bisa jadi portofolio sendiri. Oke.
Baik, ada dari teman-teman yang mau bertanya? Atau ada yang kebingungan, "Oh, saya masih mencari passion ini di bidang IT-nya apa?" Gitu, mau keresahannya itu ditanyakan ke Mas Adit yang sudah pernah mungkin melihat di sisi di dunia IT, mungkin ada? Itu mungkin nggak perlu dijawab. Saya yakin pasti sih, Mas Imron. Karena Pasti ya? saya dulu juga mengalami itu di awal-awal masuk kuliah. Itu saya bingung mau fokus ke bidang yang mana. Karena simply karena bidangnya itu terlalu banyak banget buat fokus. Dan saya nggak tahu mana nih yang bakal pas, bakal cocok buat saya itu. Dan bahkan saya dulu pun sempat bingung apakah dunia IT ini cocok buat otak saya yang pas-pasan gitu kan. Bikin kode itu nggak jalan mulu. Mau bikin kode aja nggak jalan kok disuruh optimal loh Mas. Itu kan contoh tadi ya. Nah, itu mungkin ini sih saran saya kepada teman-teman. Kalau memang teman-teman sudah mantap di dunia IT, coba pelajari semua hal terlebih dahulu. Nanti fokusnya itu setelah lulus pun nggak masalah gitu kan. Tapi kalau kalian bisa start mulai sekarang itu better. Jadi nanti kalian lulus punya portofolio yang bagus, bisa langsung keterima di dunia kerja. Gitu. Ya, baik, ya tadi ya masukannya, jadi cukup bisa mencoba ke banyak ranah, jadi tinggal dispesifikkan dari hati mungkin ini ya, nuraninya terus ya nanti bisa jadi yang lebih baik lagi. Baik, Mas Adit, monggo dilanjutkan untuk materinya. Oke, masih ada berapa menit Mas Imran? Saya takut melebihi waktu. 20 menit ini, nanti mungkin 10 menit, ya 15 menit untuk presentasi lagi, 5 menit tanya jawab yang terakhir. Oke, oke, oke. Tinggal dikit kok, saya percepat aja. Mungkin Ya, ini intermezzo lagi ya, quiz the logo. Yang ketiga ini cukup sulit menurut saya pribadi. Jadi kalau teman-teman tahu luar biasa. Oke, lanjut nih. Yang mulai dari yang paling kiri ya, kirinya layar. Ada yang tahu ini logo apa? ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ini logo Apache Kafka. Apache Kafka itu apa? Itu kalau teman-teman nanti fokus ke jadi data engineer, kalian mainannya ini. Jadi eventing, terus kan ada nanti sebuah arsitektur itu nggak lagi direct direct hit, direct hit. Jadi kalian manggil sebuah sistem dapat datanya. Itu direct hit. Tapi nanti ada arsitektur itu pub sub pub pubnya apa ya? Publish. Publish, terus subnya subscribe. Jadi kalian nge-subscribe ke sebuah topik nih. Misal topiknya itu adalah account modify. Jadi ketika ada sebuah akun dimodifikasi, kalian nanti bakal dapat data. Itu pakai apa aja Kafka event. Jadi kalau ada event, misal ada yang nge-subscribe, 3 sistem nge-subscribe akun dimodifikasi. Nanti ketika salah satunya mungkin Mas Imron modifikasi profile, 3 sistem ini bakal dapat data, bakal dapat notifikasi. Jadi kayak standby gitu loh. Kapanpun ada event akun dimodifikasi, dia dikasih pemberitahuan. Entah itu notifikasi, entah itu data, entah itu cuman apa namanya sebatas WebSocket gitu kan. Itu contohnya. Makanya nanti ada lebih detail di sistem arsitektur. Logo kedua apa ini? Logo gugup. Kayaknya ini terlalu susah Mas Adit, jadi Oke, nggak ada yang saya jawab. jelaskan aja ya. Karena belum belajar nih dia. Oke. Ini logo dari Datadog, betul Soleha. Jadi Datadog itu nanti salah satu problem utama ketika sistem itu sudah gede banget, ketika ada yang rusak, ada yang error, itu yang paling susah adalah ngedebug. Ngedebug itu gimana? Ini tuh errornya kenapa? Misbehave-nya itu kenapa? Misal ya, kita mau kasih reward bagi orang yang register. Rewardnya itu 1 item misal. Nah, tapi ternyata setelah kita implementasikan, rewardnya itu jadi 2 item. Nah, itu kan salah ya. Salah misbehave atau error. Kita buat ngedebug ini salahnya di mana? Kalau sistemnya gede itu susahnya minta ampun. Ini ada di line mana, ini ada di function apa yang nggak benar, ini ada di logic mana yang nggak benar, itu susah. Makanya ada Datadog. Ini kita semua log dari request itu kita simpen. Jadi kita bisa lihat nih dari lognya. Oh ini ada yang nggak sesuai nih log ini. Dia ngasih datanya 2 kali. Gitu. Itu pakai Datadog.
Yang ketiga itu Elasticsearch. Elasticsearch itu buat indexing, buat apa namanya penyimpanan berupa teks, itu buat mempercepat query. Jadi kalian nggak perlu nge-query ke database, tapi nanti hasil dari result yang sudah pernah dilakukan itu disimpan dalam bentuk teks, makanya lebih cepat. Yang logo keempat itu Kubernetes. Ini bagi orang-orang yang pengen jadi SRE harus paham nanti. Kubernetes itu bukan kontainer ya. Mirip containerisasi tapi lebih kecil dan lebih fail proof. Fail proof itu apa? Kalau ada sistem satu yang mati, dia bakal langsung diganti. Nah, itu pakai Kubernetes. Oke, lanjut ya. Ini sekedar intermezzo aja biar kalian teman-teman tahu nanti kalau melihat teknologi-teknologi ini saya sarankan buat dipelajari. Lanjut, ini kayak additional topik aja, cepat company life ya. Gimana tuh day to day kerjaan di perusahaan saya itu? Yang pertama itu fun. Fun kenapa? Ya asik aja sih. Yang pertama WFH, nggak perlu mandi pagi-pagi, nggak perlu transport, nggak perlu pakai motor, terus flexible working hours sama flexible rest. Flexible rest itu apa? Kapanpun kamu mau istirahat, silahkan istirahat. Jadi kalau saya kadang siang ngantuk itu ya, masih pernah mungkin tahu kalau saya ngantukan. Nah itu saya mesti bubuk siang kalau ngantuk. Tapi nanti kerja lagi gitu kan. Yang penting kan 8 jam. Komunikasi kita banyak sekali channelnya. Ada Slack. Slack itu apa ya, messaging tools atau software, tapi lebih lebih global gitu. Kayak WhatsApp tapi lebih formal. Email, meeting. Nah, Scrum, Agile, Kanban ini kalau teman-teman nanti masuk itu bisa dipelajari. Ini kayak metodologi pembuatan software. Kalau nanti ada waterfall, sekarang ada Scrum, ada Agile, ada Kanban. Bikin report, terus apa namanya, bahasa Inggris itu setiap hari. Tapi writing sih, kalau ngomongnya mah kita pakai bahasa Jawa semua. Karena banyak orang Jogja. Tapi kalau di Slack kita ya harus pakai bahasa Inggris karena banyak teman-teman yang dari luar. Client facing itu hampir setiap hari. Kalau klien ada kesusahan ya kita call gitu kan. Ada klien kita itu yang dari Korea sama dari Jepang itu kurang pintar bahasa Inggris. Kita kurang pintar bahasa Inggris, mereka kurang pintar bahasa Inggris. Di meeting itu zong. Kayak mereka ngomong apa kita nggak mudeng, kita ngomong apa mereka nggak mudeng. Itu salah satu pengalaman sendiri sih. Aneh sih, kenapa orang-orang Jepang dan Korea tidak terlalu suka bahasa Inggris ya. Anyway, lanjut. Yang ketiga itu belajar. Jadi saya merasa diri saya nggak stuck. Setiap hari ada hal yang harus saya pelajari. Dan itu sama sekali bukan beban ya di pikiran saya. Karena ada challenge gitu kan. Kita jadi tahu teknologi terbaru, terus kita saling memberikan feedback. Kalau misal tahu nih, Mas Imron, dari sebuah meeting kok dia diem terus, ya kita kasih feedback langsung. Dan itu no hard feeling gitu kan. Kita menyampaikannya dengan baik dan tujuannya konstruktif. Imron, kamu kok Imron lagi? Bapak Imron. Sorry, kebiasaan keluar. Kamu kalau di meeting itu jangan diem aja, kamu harus mencoba mengungkapkan pendapat, gitu kan. Dan diterima, dan itu kita bikin sebuah environment seperti itu, yang orang-orang merasa nyaman ketika ada feedback dan orang-orang nggak takut salah. Kan. Itu Tech Company Daily Life ya. Lanjut ke materi tambahan ketiga, yaitu New Zealand Scholarship. Ini sedikit aja sih, yang bagi teman-teman nanti setelah lulus pengen jadi dosen kayak Bapak Imron atau pengen mencoba mengalami atau experience beda culture di luar negeri, itu bisa cari scholarship. Tipsnya apa sedikit ya, sedikit kalau teman-teman pengen nanti lanjut kuliah di luar negeri atau bahkan di dalam negeri, itu pilih negaranya dulu. Menurut saya ya, jangan pilih kampusnya. Jadi kalian suka negara mana itu silakan fokus ke situ. Kayak misal saya dulu apa namanya saya suka 2 negara. Yang pertama Swedia, yang kedua itu Selandia Baru, New Zealand. Nah, makanya saya selanjutnya baru nyari kamus yang kira-kira IT paling bagus di Sweden itu apa, IT paling bagus di New Zealand itu apa. Terus yang selanjutnya adalah ini lagi-lagi ya, apapun kalian mau jadi developer atau mau nyari scholarship atau mau lanjut sekolah, improve bahasa Inggris kalian. Saya dulu waktu SMK itu
benci banget bahasa Inggris sampai SMK, sampai kuliah semester 5 mungkin. Saya nggak suka sama bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris cuman buat bisa dapat nilai, tapi ngomong itu malas. Tapi ternyata itu kesalahan gitu kan. Karena sekarang di dunia kerja mau nggak mau kita dituntut bisa at least writing lah. Nggak ngomong pinter nggak masalah. Scholarship. Scholarship ini kalau kita nggak punya uang buat kuliah sendiri ya pasti kita mencari beasiswa lah ya. Nah nanti coba cari banyak opsi sebanyak mungkin. Misal saya sudah milih New Zealand lah. Nah, saya baru nyari nih, kira-kira opsi scholarship tuh yang ada di sana apa aja. Oh, ada LPDP, oh ada New Zealand Scholarship, oh ada beasiswa langsung dari apa namanya kampusnya. Itu saya cari. Kira-kira mana yang paling besar probabilitasnya. Timeline. Nah, eh scholarship itu perjalanan panjang ya, nggak singkat, nggak lulus dapat scholarship berangkat itu enggak. Jadi timelinenya itu panjang. Saya habis lulus 3 tahunan baru dapat kan. Makanya itu harus kita timeline gitu kan. Target kita apa, terus apa namanya, plan kita gimana, terus komunitas. Kalian masuk komunitas-komunitas para mencari beasiswa gitu. Itu kalian bakal dapat banyak informasi, bakal dapat banyak teman, bahkan bisa dapat yang ketiga ini bisa dapat mentor gitu kan. Jadi kalian bisa tanya orang-orang yang dulu sudah pernah dapat scholarship, gimana caranya biar bisa dapat scholarship dan biar bisa lolos. Yang selanjutnya ini kerja. Jadi meskipun kalian pengen lanjut S2, jangan cuman diam. Nah itu saran saya. Jadi kalau kalian nyari beasiswa, kalian diam nggak ngapa-ngapain, fokus cari beasiswa itu menurut saya kurang pas. Jadi kalian harus kerja juga. Karena master itu perjalanan panjang ya. Nggak perlu langsung lulus langsung master tuh enggak. Kalian bisa mendapatkan experience dulu dengan bekerja gitu kan. Kayak yang dilakukan Bapak Imron ini. Dulu beliau juga habis lulus kerja dulu, dapat pengalaman, baru lanjut lagi kuliah S2 dan sekarang jadi dosen pun Bapak Imron punya banyak gambaran gitu dari bidang akademik ada, dari bidang industri juga beliau punya. Nah itu salah satu benefitnya. Terus yang ke berapa ini nggak tahu selanjutnya ya, itu opsional, master itu opsional. Jangan jadikan master itu goal utama kalian gitu kan. Jadi kalau teman-teman sudah berusaha cari scholarship, cari kampus yang bagus tapi gagal, itu bukan berarti teman-teman tuh apa namanya orang-orang yang gagal enggak. Jadi jangan pernah merasa kalau nanti ternyata nggak dapat itu kalian itu orang bodoh enggak. Jadi itu opsional master itu. Yang selanjutnya itu persisten atau kalau kalian punya goal ya cari sampai dapat. Intinya itu. Sudah mumbrus mulut saya. Ada yang pertanyaan? Ya, oke, terima kasih tentang paparannya Mas Adit. Sampai di akhir adalah sedikit gambaran tentang scholarship, beasiswa yang didapatkan oleh Mas Adit. Kemudian ada, ya tadi kita sudah tahu bagaimana kita membuat personal branding diri kita sendiri. Kemudian pemahaman tentang kompetensi, beberapa teknologi yang digunakan di dunia startup. Nah, mungkin kalau di dunia kampus mungkin Mas Adit juga merasakan mungkin dulu ya tidak semua diketahui dan mungkin hanya sedikit yang mungkin terpakai gitu ya di dunia kampus. Tetapi di luar banyak sekali platform yang teknologi yang minimal diketahui dan bisa dikuasai sesuai entah itu spesialis ataupun secara umum atau general. Nah, baik, ini di akhir sesi ini mungkin silahkan juga mengisi feedback form ya yang ada di dalam chat itu untuk keberlangsungan acara-acara seperti ini ke depan sehingga bisa menambah menambah apa ya, maksudnya menambah lebih baik lagi ya terkait pengadaan kegiatan-kegiatan yang ke depan akan dilakukan oleh baik itu prodi ataupun di kampus. Nah, mungkin dari teman-teman kita buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya secara langsung on atau di chat juga boleh. Silahkan dikasih waktu. Sesambil teman-teman ada yang mau bertanya dulu atau mengungkapkan
pandangan atau pendapatnya, atau misalnya boleh nggak Pak itu magang di sana atau di hire di sana atau gimana, boleh ditanyakan mumpung ada orangnya ada kesempatan gitu ya. Kalau misalnya program magang ada nggak di sana atau gimana, atau misalnya mau magang saya itu di sana ngapain gitu, boleh ditanya-tanya. Kan mumpung di semester 3 masih ada 5 semester 7 baru magang ya, magang industri. Iya, jamanya Tapi ada Mas Imron. ada Jadi ya, Mas kita Adit ya? ada program internship. Kalau bagi teman-teman yang sudah semester akhir atau sudah lulus itu bisa masuk ke kita. Programnya apa? Kita paid internship, jadi teman-teman di sana bakal tetap digaji, terus bakal kita mentor juga. Jadi nanti dapat real case yang apa namanya sering dilakukan para developer, terus kita mentori juga. Oh gitu. Ada informasi link atau apanya Mas yang bisa dipelajari untuk teman-teman ini? Ada yang semester 8 tadi juga di sini. Oh iya, official website nggak ada ya, official link buat internship nggak ada. Tapi nanti saya kasih email ini aja, email HRD-nya, karena kita selalu open sih buat internship. Oh gitu. Kalau teman-teman tertarik, tinggal nanti email CV-nya, terus apa namanya passion-nya di mana, itu bisa kita pertimbangkan. Oh baik. Berarti secara informasi di website dan belum secara terbuka belum ada ya? Cuman langsung ke HRD ya? Betul. Oke. Baik. Nah mungkin ada yang mau bertanya dulu nih sebelum mungkin saya yang nanya juga. Mungkin gini Mas Adit, mungkin teman-teman ini melihat kondisionalnya mungkin sama kayak kita dulu ya, waktu kita mahasiswa masih baru, terus ya ada pelangak longo gitu ya, masih bingung mau kemana, terus apa yang mau dilakuin, yang penting kita happy aja ngelakuinnya. Kan seperti itu, euforianya masuk waktu di semester baru ataupun kita masuk kuliah. Waktu dulu kita zaman kuliah ya datang kampus gitu ya. Kalau sekarang tuh masih online, ada yang online, blended learning gitu ya, online pakai Zoom. Katanya euforia di Zoom itu tidak senyaman di kampus, bilang nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ngobrol dan lain-lain yang langsung gitu ya. Nah, tapi saya mungkin ini sedikit gambaran teman-teman. Mas Adit ini sebenarnya belajar kayak gini-gini tuh awalnya itu punya privilege, maksudnya punya kesempatan untuk belajar seperti ini banyak, terus bisa banyak hal. Itu gimana Mas? Atau Mas Adit ini memang terlahir orang yang bisa semuanya gitu, atau orang yang orang tuanya kaya raya sehingga belajar semuanya gampang gitu, gimana Mas, boleh ceritakan sedikit? Ada, iya, saya jadi ingat semester 3 ya. Dulu kita masih ngapain sih Mas Imron? Kayaknya masih Yang jadi mau masuk panitia. masuk himpunan gitu ya. Kita nggak ngapa-ngapain malah. Oke, pertanyaannya dibilang privilege enggak, karena saya juga anak orang nggak punya. Saya dulu masuknya SMK ya, bukan SMA, yang harapannya pengen langsung kerja. Terus gimana cara belajarnya? Ya dulu saya coba masukin banyak komunitas sih, Mas Imron. Jadi ketika masa-masa kuliah di awal-awal, ya mungkin sekarang ada pandemik yang kumpul langsung itu kurang, tapi kumpul online pun masih sering gitu kan. Nah, meskipun euforianya nggak banyak, itu saya punya banyak mentor dulu yang ngajarin gimana tuh cara jadi web developer, gimana tuh jadi data analis, gimana tuh jadi data engineer. Itu semuanya dapat mentor dari komunitas. Kemudian kalau belajarnya sendiri, ya mau nggak mau kita belajar sendiri. Emang belajar sendiri. Dunia IT itu segala informasi kalian search di web itu ada. Sekarang tinggal diri kita pribadi, apakah kita mau belajar atau enggak. Problem utama zaman sekarang kan terlalu banyak informasi, kita jadi malas gitu kan, jadi bingung. Meskipun itu aksesnya itu cukup gampang, kalian cuma butuh sekarang apa? HP aja sudah mumpuni gitu kan. Terus butuh koneksi, kalian bisa belajar. Kalian bisa latihan coding di HP juga bisa, ada banyak toolsnya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sarankan sih Mas Imron, start dari diri kita sendiri buat aktif gitu kan. Oh, ada satu Ya, pertanyaan nih dari ya Mbak betul. Soleha Purnamasari. Cara ketika bangun semangat ngoding ketika codingan kita lagi error, ya itu memang sangat jelek. Jadi kadang bingung juga ya mau error, tapi errornya di mana. Nah, tapi
perlu saya sampaikan ya Mbak Solihah, itu adalah sebuah skill. Debugging itu skill. Jadi ketika error itu kamu di dunia kerja tuh pasti bakal error. Bahkan saya hampir setengah hari sama teman-teman itu cuma debugging, nyari errornya di mana. Ngodingnya cepet, tapi nyarinya setengah hari gitu kan. Jadi itu memang sebuah skill. Jadi kalau kamu merasa apa namanya jadi down itu nggak masalah. Yang pengen saya sampaikan itu hal yang wajar. Jadi gimana caranya kita melatih sedikit demi sedikit buat terbiasa dengan error. Karena awal-awal kita dapat error itu kan sebuah hal yang abstrak ya katakanlah. Jadi kita nggak biasa, kita nyarinya pun juga kesusahan. Tapi semakin lama kita terbiasa, kita jadi tahu, kita nge-solve, itu dengan pengalaman itu nanti debugging kita semakin bagus. Kalau ada namanya itu yang paling gampang itu binary debugging. Binary debugging itu gimana? Kalau kamu error, kamu komenin semuanya sampai errornya itu hilang. Nah, jadi kamu tahu di bagian kodemu itu mana yang mungkin kelas ini saya komen semua. Oh, di run itu nggak apa-apa, nggak jalan tapi nggak error. Berarti kelas ini ada sebuah isu. Contohnya. Jadi kalau kamu patah semangat nggak masalah karena itu hal yang wajar dan itu adalah sebuah skills. Jadi itu memang sebuah hal yang harus kita pelajari. Ya, baik. Cukup menjawab Mbak Soleha atau mau ada yang ditambahkan? Ada nggak nih Mbak Solehanya ini ya? Oh, cukup. Oke. Baik, ada yang mau bertanya langsung atau berdiskusi lagi? Masih ada satu mungkin pertanyaan lagi. Bisa? Ada yang mahasiswa PPL semester 3 nih? Tahap buat project. Gimana ya jawabnya? Tergantung metodologinya Mbak Soleha. Jadi kan kita ada SDLC Software Development Life Cycle, itu kan ada banyak metodenya ya. Ada waterfall, ada agile, ada scrum, ada kanban. Itu tinggal mana yang mau dipakai. Kalau kamu mau pakai waterfall, itu ya berarti harus runut dari awal sampai akhir. Tahap pertama ada requirement analysis, ada desain, ada apa namanya UI UX, desain juga. Yang pertama itu desain arsitektur, desain database, terus desain interface, kemudian start implementation, testing, terus go live atau production. Itu waterfall ya. Dari awal sampai akhir itu runut. Kalau Scrum itu kamu bagi tiap sprint. Tiap sprint itu satuan terkecil dalam sebuah Scrum. Bisa 2 minggu, bisa 1 minggu. Dalam setiap sprint itu nanti kamu bisa membaginya dalam hal terkecil lagi. Di awal itu ada sprint planning, kamu breakdown task-nya dari sebuah software development itu apa dari sebuah sprint, kamu list task-nya, kamu diskusikan prioritasnya. Ini kita di 2 minggu ini kita mau ngapain. Terus setelah selesai 2 minggu itu nanti ada feedback sama review. Kira-kira progres kita gimana? Terus ada nggak yang bisa diimprove? Gitu terus diulang. Jadi Scrum ini lebih fleksibel terkait perubahan. Jadi ketika di tengah-tengah itu kamu mendesain sebuah sistem akademik misal, di tengah-tengah itu ada tambahan, wah ini harus kita tambahin payment. Nah, itu bisa kita ubah kalau Scrum karena setiap 2 minggu itu kita review lagi requirement-nya gimana. Jadi satuannya dibikin lingkupnya lebih kecil dan lebih fleksibel terkait perubahan. Itu kalau pakai Scrum. Kalau pakai Kanban beda lagi. Kanban itu semua list tasks dari software development kita taruh di sebuah tempat gitu ya. Terus kita ngambil tergantung priority-nya. Gitu. Apalagi ya? Itu sih tahap buat project. Yang pertama pasti analisis requirement dulu, pastikan kebutuhan dari sebuah software itu apa, terus solusi yang mau kamu berikan itu bisa nge-solve tujuannya. Ini yang pertama yang paling penting. Baru tahap desain, baru tahap development, nanti ada tahap testing juga. Kurang lebih seperti itu, tergantung metodologinya. Tapi umumnya kalau di perusahaan-perusahaan besar apa Mas yang digunakan Scrum, metodologi? agile Scrum. Karena kita pengen bisa fleksibel Mas Imron, dalam artian klien itu kadang itu mereka nggak tahu yang mereka inginkan, kadang perubahannya itu bisa
mendadak. Jadi buat mengakomodir hal tersebut kita pakai Scrum. Kita setiap 2 minggu ada result, kita sampaikan ke klien, dapat feedback, kerjakan lagi, kasih klien dapat feedback, gitu terus sampai sesuai. Karena tidak semua klien itu tahu apa yang mereka inginkan sejak awal. Kayak misal aku pengen sistem akademik, koyo ngopo, yang penting kamu bikin gitu kan. Kita bikin, ternyata nggak sesuai, itu sering. Jadi setiap 2 minggu kita kasih, ini hasilnya. Gimana menurutmu? Apakah sesuai dengan pikiranmu? Oh iya ini bagus. Kayaknya ini mau ditambahin integrasi dengan sistem yang lain. Oh ternyata itu belum ada di requirement awal. Ya wes kita tambahin. Itu bakal sering seperti itu. Oke. Jadi terus ya, terus dilakukan diskusi dengan user ya, kliennya. Oke, baik. Monggo ada lagi satu pertanyaan. Tadi masih Mbak ini Soleha. Dari teman-teman yang lain, apakah sudah mengerti? Apa cukup paham terkait? Jadi apa sih benefit dan kompetensi yang harus dipegang nih dari sekian luas ini? Atau ada yang mau mendalami apa gitu yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, jangan lupa untuk mengisi feedback form ya untuk keberlangsungan acara ini sehingga nanti bisa jadi bahan buat program studi untuk mengembangkan apa yang dibikin supaya prodi kita akan lebih baik lagi ke depan untuk menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang baik, outputnya sesuai dengan rencana dan kurikulum yang dibangun oleh Diprodi. Oke, Mas Adit, sampai saat ini belum ada yang bertanya. Mungkin itu ya paparannya di akhir ini. Saya mungkin sebagai moderator untuk ini juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk berbagi sharing kepada mahasiswa dan mahasiswi kami, khususnya untuk di teknologi rekayasa perangkat lunak. Memang basisnya ini masih di semester awal antara semester 3 semester 5, yang mana masih mencari juga beberapa yang sudah punya keinginan di bidang-bidangnya, tapi ada yang masih bingung, ada yang masih berencana salah jurusan, tapi jangan jadi masalah, kan dimulai dari start dari nol lagi ya, dimulai dari awal dari nol. Kemudian ya prospeknya juga luas karena kemarin melihat data dari ranking di startup di Indonesia juga cukup banyak ya peluang-peluang untuk masuk ke dunia kerja di startup gitu ya. Indonesia kalau tidak salah di ranking 6 gitu ya kalau di ranking startup dunia. Maksudnya jumlah quantity perusahaan di bidang startup gitu ya Mas Adit ya. Betul. Oke. Baik, karena tidak ada pertanyaan, mungkin ini adalah sesi terakhir karena sudah tadi disampaikan beberapa materi. Harapannya bisa mengisi feedback formnya tadi. Kemudian mungkin sesi terakhir kita akan foto bersama, Mas Adit. Oke. Untuk teman-teman bisa menyalakan kameranya. Oke. Mungkin saya ada satu closing statement dulu, Mas. Oh iya, boleh. Maaf tadi. Iya. Terima kasih buat semuanya ya atas kesempatannya. Sekali lagi, saya yakin teman-teman masih di awal-awal masih banyak yang bingung gitu ya. Jadi kapanpun nanti teman-teman punya keinginan buat fokus ke salah satu, mau ajak diskusi, mohon maaf, silakan gitu kan. Ini ada alamat email saya, ada nomor WhatsApp saya, bahkan ada sosial media saya. Nanti slide-nya saya kasih Mas Simon kalau teman-teman tertarik buat baca-baca lagi. Jadi kalau di masa depan teman-teman, wah aku pengen tertarik jadi back end nih, mau diskusi sama saya, monggo. Saya at least bisa kasih sedikit gambaran terkait yang sekarang ada di dunia pekerjaan tuh apa yang harus kalian lakukan biar bisa jadi backend engineer, bisa jadi data science dan kawan-kawan. Jadi silaturahim kita nggak selesai setelah acara ini, kita bakal keep up gitu kan, keep in touch. Kalau teman-teman butuh saya siap. Ya, baik. Terima kasih Mas Adit untuk closing statement-nya. Bisa dihubungi di tadi ya. Tadi sudah di-capture, nanti materinya akan disampaikan juga. Akhir dari sesi ini, terima kasih banyak untuk peserta dari prodi sendiri ataupun dari luar, ataupun ada beberapa dosen teman-teman dosen yang baru juga untuk hadir di sini. Terima kasih waktunya.
kesempatannya yang telah diberikan juga waktunya untuk Mas Adit untuk memberikan sharing ilmu yang manfaat ini ya, karena dunianya sudah relate juga buat teman-teman ini untuk mempersiapkan dirinya sehingga bisa bareng-bareng mempelajari yang belum pernah dipelajarinya. Oke, kita akan foto. Silakan untuk nyalakan kameranya. Saya akan foto di. Ya, masih belum semua menyalakan. Silakan bisa dibantu untuk menyalakan kameranya. Sampai posisi ini teman-teman sudah bisa memahami semua ya apa yang dipaparkan dari 3 sesi dari Mas Adit ya. Semoga nanti kalau kurang waktunya silakan berdiskusi langsung boleh. Nanti juga bisa berdiskusi di kelas dengan dosen-dosen yang lain juga yang di bidangnya masing-masing. Oke, ini sebentar saya screenshot. Bentar ya. Ya, ini di yang pertama. Saya akan screenshot. Pertama, berikan senyum tercantik dan tergantengnya ya. Oke, saya save dulu sebentar. Oke, sekarang yang kedua, galeri yang kedua. Berikan senyum terbaiknya ya. Silakan kasih senyum terbaiknya teman-teman. Supaya bisa kelihatan di ini nih. Sebentar, saya screenshot 1, 2, 3. Saya save. Oke, yang galeri yang ketiga. Galeri yang ketiga, silakan open kamera, teman-teman. Yang ketiga, 1, 2, 3. Oke. Ketiga. Oke. Baik, teman-teman. Ini adalah akhir dari sesi kita tanya jawab dari apa yang sudah dipaparkan oleh Mas Adit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Adit atas waktu dan kesediaannya memberikan sharing ilmu pengalamannya ke mahasiswa dan mahasiswi kami. Semoga teman-teman di sini ada yang sudah mulai termotivasi lagi untuk belajar lebih giat lagi untuk mengikuti kompetisi, untuk memperbaiki portofolio dan untuk ya ibaratnya untuk melebihi dari Mas Adit ya. Di sini Mas Adit project manager, nanti teman-teman mungkin bisa lebih dari itu. Dan ini cuman modalnya semangat belajar tadi yang sudah disampaikan Mas Adit, beberapa tipsnya itu apa saja itu bisa nanti dilihat lagi. Ada nanti presentasinya akan di-share juga ke oleh Mas Adit ke saya dan nanti akan saya bantu share ke teman-teman. Baik, akhir dari sesi ini mungkin saya cukupkan Mas Adit. Kalau gitu kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak kesediaannya. Saya akhiri ya, Mas Adit. Oke, saya tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri kelas ini ataupun kita akhiri webinar ini. Tapi sebelum itu, mohon maaf saya mau promosi satu lagi. Minggu depan masih ada webinar skills yang kedua. Jadi yang kedua kita membahas apa? Yang kedua adalah topik yang juga tidak kalah serunya dengan topik hari ini. Ya, jadi webinar yang kedua adalah kita akan hands-on artificial intelligence for doing research. Jadi kita akan belajar AI lebih dalam lagi dengan langsung hands-on gitu ya, beberapa praktikal, beberapa kondisi ataupun penggunaan tools dan yang lain-lain dengan 2 pembicara langsung ya. Ini adalah Pak Edmund dan Pak Ahmad Taufik. Nah, ini adalah satu dosen, yang satu adalah praktisi yang ada gitu ya.
Baik, kalau gitu teman-teman, ini adalah akhir dari sesi. Mungkin kita tutup pertemuan ini. Ya, Mas Adit boleh keluar. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.